Di awal film, kita pun langsung diperlihatkan kepada acara interview dari sebuah perusahaan game bernama Sentinel, yang dimana perusahaan ini sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Kincaid. Setelahnya, scene langsung beralih lagi kepada seorang kurir yang sedang mengantarkan sebuah paket kepada seorang pemuda bernama Max. Dari perbincangan mereka, ternyata Max ini sudah sangat akrab dengan kurir itu, yang sehari-harinya ia hanya bekerja untuk mengirimkan sebuah kaset game kepada Max. Ya, bisa dibilang sih, Max ini hidup dari perusahaan Sentinel yang sengaja memperkerjakannya sebagai tester dari game-game terbaru. Tidak heran jika sebagian besar barang-barang yang ada di dalam rumahnya Max merupakan sponsor dari perusahaan Sentinel. Sambil ditemani oleh pihak technical support bernama Brenda, Max nggak mau lagi berpikir panjang dan ia pun segera bergegas untuk memainkan game tersebut. Pokoknya selama game berjalan, Max ditugaskan untuk terus memberikan kritik serta komentar apa yang sekiranya bisa diperbaiki dari game itu. Tapi siapa sangka, tidak seperti game open world pada umumnya, Max langsung dibuat terheran-heran kenapa game yang satu ini tidak memiliki cerita awal, menu pilihan, ataupun jeda loading. Bahkan ia pun langsung disuruh untuk menggerakkan sesosok karakter pria bernama Orson. Tapi ia pun gak mau ambil pusing dan Max terus-terusan dipaksa untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya. No menu, no option. Selama game ini berjalan, Max akan diberikan berbagai macam clue beserta misi oleh salah satu karakter bernama Zen, yang dimana dalam misi pertama ini, Orson ditugaskan untuk pergi ke sebuah bank demi melakukan perampokan. Dan apabila Orson gagal dalam misi tersebut, maka bisa dipastikan seorang perempuan yang sempat diperlihatkan sebelumnya akan segera tewas dan game ini sendiri tidak akan bisa dimainkan lagi. Atas diberikannya tantangan itu, secara perlahan tapi pasti, Max mulai dibikin penasaran dengan ending dari game ini. Yang dimana rasa penasaran itu pun semakin membuatnya menggebu-gebu untuk segera menjalankan misi pertama sebaik mungkin. Any stars or anything? How the hell am I supposed to get in there undetected? I gotta be the manager. How do I talk to people? Sweet. Yeah. Relax. Black button with the cursor over. Dan sesuai dugaan, sebagai gamer sejati, misi tersebut tidaklah terasa sulit sama sekali, yang bahkan Max berhasil melalui itu semua dengan begitu sempurna. Namun, rasa bangga itu pun harus hilang dalam sekejap setelah Max mulai merasa aneh kenapa game yang ia mainkan ini tidak bisa di-pause sama sekali. Tidak hanya sampai di situ, ia juga dibikin kaget atas sebuah pemberitaan yang baru saja tersiar di televisi. Lebih tepatnya, berita tersebut mengatakan bahwa adanya laporan mengenai perampokan sebuah bank oleh seorang pria bernama Orson. Diketahui dari para saksi yang ada, pria tersebut bernama Orson Creed dan ia adalah mantan pegawai dari perusahaan game Sentinel. Atas tersiarnya berita itu, sudah jelas seluruh pikirannya Max pun mulai kacau dan ia tidak pernah menyangka kalau pengalaman bermain game akan berujung seperti ini. Bagaimana mungkin seorang manusia dikontrol secara real time yang bahkan seluruh tindakannya benar-benar terhubung dengan dunia nyata. Begitupun halnya dengan sosok dari Zen yang baru saja dilihat Max sebagai NPC. Namun nyatanya, sosok Zen bukanlah sekedar NPC, melainkan ia memang merupakan seorang manusia asli yang keberadaannya bisa ditemui secara langsung. Tapi siapa sangka, Max sama sekali tidak diperkenankan untuk mematikan konsolnya ataupun meninggalkan game tersebut selagi belum selesai.
Apabila kedua opsi itu memang betul-betul dilakukan oleh Max, maka nyawanya sendiri akan segera hilang pada saat itu. Akan tetapi, kedua pilihan tersebut memang tidak akan pernah bisa dipilih oleh Max, dikarenakan Zen baru saja mengirim 2 juta dolar ke rekeningnya secara cuma-cuma. Yang sudah jelas, bayaran itu pun langsung membuatnya berpikir 2 kali untuk memainkan game tersebut. Dan setelah cara kerja dari game ini sudah terbongkar, scene pun langsung menunjukkan bahwa Max sedang mengendalikan si karakter utama alias Orson. Kali ini Orson ditugaskan oleh Zen untuk mendatangi sebuah sekolah dan menghabisi seluruh murid yang ada di sana. Tidak lain tidak bukan, misi itu hanya dianggap sebagai pengalih perhatian agar seluruh pemberitaan tertuju ke sekolah itu. Text. Okay, Jane. There's a shooter in the building. The authorities about... Good God, this guy's annoying. Clock starts now. I'm not doing this. No. Tragic day for our city. Hanya saja, pada posisi seperti ini, Max jauh lebih pintar daripada Zen yang cuma bisa ngoceh serta memberikan berbagai misi. Lebih tepatnya sih, sebelum misi ketiga akan dijalankan, Max sengaja menggerakkan Orson untuk melakukan sebuah panggilan dengan dirinya yang berada di rumah. Dan dikarenakan game ini adalah game open world, maka Max juga bergegas untuk menggerakkan Orson agar datang ke rumahnya. Ya, persis seperti apa yang sedang terjadi, Max mampu membantai habis seluruh babu dari perusahaan Sentinel yang sibuk berjaga di depan rumah. You don't want this? This, huh? Kincaid ordered not to shoot you anyway! Nggak tanggung-tanggung, ia juga sengaja mempertemukan dirinya dengan sosok Orson yang kali ini benar-benar melihat wajahnya Max. Jelas, seluruh gambaran itu pun langsung tercemin di dalam gamenya seolah-olah Max sedang melihat dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, Max mulai merasa penasaran dengan identitas dari Orson yang sebenarnya. Atas rasa penasaran itulah, Max langsung memohon kepada Brenda alias si technical support untuk mengaktifkan tingkat kesadaran Orson. Beruntung, Brenda bukanlah pegawai yang takut dengan atasannya dan permintaan Max pun langsung segera dituruti. Tapi ya kembali lagi, dikarenakan Orson masih dikendalikan sebagai karakter game, jadinya ia pun hanya mampu berbicara saja untuk menyampaikan beberapa informasi. Salah satunya adalah tentang kamera pemantau yang berada di setiap barang pemberian dari Sentinel kepada Max. Luar biasa bukan? Dikarenakan sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan ini, Max pun tidak sadar lagi kalau tempat bekerjanya tidak sebaik seperkiraannya. Lalu, Max yang lagi sibuk memeriksa seluruh barang pemberian pun malah nggak sengaja melihat sebuah chip yang berada di lehernya Orson. Dari situ, Max mulai memiliki ide cemerlang dan ia sengaja membawa salah satu jasad pesuruh dari Sentinel untuk masuk ke rumahnya. Tapi sayang, Max yang sudah berani melepas seluruh kamera pengintai pun harus menerima kenyataan pahit dari Kincaid. Yang dimana Brenda sebagai technical support harus ditembak mati setelah ketahuan memiliki hubungan spesial dengan Max alias pacarnya. Ya mau bagaimana lagi ya, nasi sudah menjadi bubur, rencana harus segera dijalankan dengan karakter pengganti yang tidak diketahui oleh Kincaid. Kali ini Orson akan berjalan terpisah dengan Max, sedangkan Max sendiri akan terus mengendalikan karakter buatannya.
Gak perlu waktu lama, Orson pun sudah tiba di kantor Sentinel demi mencari keberadaan istrinya yang sedang disekap oleh Kincaid dan juga Zen. Awalnya, Orson berniat untuk datang ke kantor ini dengan cara yang sopan serta baik-baik. Namun tingkah laku Zen yang mulai duluan pun langsung membuatnya hilang kesabaran secara drastis. Tidak peduli lagi mau menghadapi siapa saja, Orson berhasil membantai habis mereka semua tanpa perlawanan yang berarti. Dan setelah itu, sampailah kita kepada biang kerok dari terciptanya game ini sendiri, yaitu Kincaid. Usut punya usut, Kincaid menjelaskan bahwa Orson ini merupakan mantan pegawai Sentinel yang sengaja didepak karena ia menjadi satu-satunya orang yang tidak setuju dengan pembuatan game tersebut. Maka dari itu, Kincaid bersama timnya sepakat untuk segera menjadikan Orson sebagai karakter percobaan di dalam gamenya. Nggak heran jika game ini sendiri tidak mempunyai cerita awalan, menu pilihan, serta jeda loading. Dikarenakan semua yang terjadi benar-benar spontan, serta bisa dilihat di dunia nyata. Dengan tujuan Kincaid ingin menciptakan kesan terbaik bagi para gamers yang selama ini hanya bersenang-senang di dalam sosok fiksi. Maybe you're next. Beruntung, pada momen yang panas itulah, Max sudah datang tepat waktu dan ia pun juga berhasil membunuh Kincaid yang selama ini sudah memberikannya bertubi-tubi penghasilan. Beberapa minggu setelah tewasnya Kincaid, kini Max tidak lagi berprofesi sebagai gamers ataupun penguji game, melainkan ia sengaja diangkat sebagai CEO terbaru dari perusahaan Sentinel, yang dimana kedudukannya sendiri sudahlah dipilih oleh para penikmat game ciptaan perusahaan tersebut. Sedangkan Orson lagi sibuk berlibur dengan istrinya setelah ia mendapatkan kompensasi atas tindakannya yang tidak ia sadari sama sekali. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Beta Test 2016. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.